Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, dimanapun berada. Hari ini saya buatkan tutorial yaitu monitor LED LG dengan kerusakan seperti ini, yaitu gambar bergaris dan bergetar. Jadi kerusakan seperti ini biasa itu masuk ke panel LED. Jadi saya perlihatkan, ini sudah saya buka. Ini tikonnya menggunakan yaitu 3 chop dengan posisi mesin seperti ini, yaitu ya sangat simpel sekali, pakai mesin satu dan adaptor luar. Jadi sekarang saya cek dulu pakai AVO digital. Jadi yang kita teliti atau yang kita cek terlebih dahulu yaitu jalur VGL dan VGH. Jadi di situ ada volt kurang lebih itu 5 volt, kadang ada yang sampai 8 volt. Itu VGL. Biasanya itu ada yang di jalur pertama. Jadi setiap panel itu beda bentuk, beda tempat. Yang penting kita teliti saja terlebih dahulu. Ya memang agak ribet, sebab kita ya memang sebagai servis ya seperti ini, harus bersabar. Jadi ini jalur VGL dan VGH itu sebelahnya. Jadi ada biasa itu 25, ada yang sampai 28. Jadi kita cek saja di situ, pasti akan jumpa. Jika dia normal, dia tidak akan berubah sama sekali, tapi tetap dia hanya berdenyut, ada yang tidak berdenyut. Jadi tergantung dari sistem tikonnya saja. Jadi setiap tikon itu ada perubahan, jadi bukan semua itu harus sama. Jadi kita harus banyak berpengalaman ya seperti ini, supaya kita bisa paham, mengerti cara memperbaiki panel. Jadi tikon itu bentuknya itu memang ya banyak sekali, kita hanya cari pengalaman itu bagaimana supaya kita bisa memahami tentang ilmu panel yang ada di TV zaman sekarang. Jadi sekarang saya mau lepas yaitu 2 komponen saja, VGL dan VGH. Nanti kalau di situ sudah tidak bisa berhasil, kemungkinan kita baru berpikir mana yang perlu kita ambil lagi atau yang kita copot lagi, sebab ya harus bertahap sedikit demi sedikit, bukan langsung dihantam semua 4 atau 5 atau 6 langsung dihabiskan, itu bukan. Tapi kita harus bersabar, 1 atau 2 biji di situ yang kita lepas dari komponen yang ada di panel setiap TV LED atau monitor LED yang saya kerjakan seperti ini. Jadi R-nya itu sangat kecil sekali, hampir tidak kelihatan. Jadi kita ya harus bekerja ekstra, mata kita harus terus melihat jalur yang begitu kecil. Memang sudah menjadi pekerjaan kita ya, mau nggak mau harus berusaha. Jadi para rekan-rekan yang semuanya menjadi yaitu servis atau yang masih pemula, bisa melihat video atau tutorial saya yang saya peragakan seperti ini. Yang belum tahu ya bisa bertanya. Jadi yang saya lepas itu 2 komponen saja, yaitu VGL
dan VGH. Sekarang saya perlihatkan ini ya. Nah, ini jalur-jalurnya. Jadi yang dua tadi itu copot, sudah saya pasang lagi sebab R-nya itu ya terlalu lembut. Biasanya kalau di solder itu sebelahnya itu juga ikut copot, tapi ya tetap dikembalikan. Yang penting yaitu yang kita ambil hanya dua komponen saja, jadi VGL dan VGH. Jadi TV LED ya biasanya itu seperti ini, banyak menggunakan tikon-tikon yang 2 cop, ada yang 3 cop. Jadi kita harus betul-betul banyak berpengalaman. Sekarang ya saya mau coba dulu apakah monitor ini bisa selesai, bisa hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata tidak bisa, masih tetap garis dan bergetar. Jadi gambarnya itu tetap tidak bisa tenang. Memang ya mungkin yang sebelah kiri ini sudah bermasalah atau sebelah kanan yang bermasalah. Tapi yang jelas ini sudah kita coba, sudah saya praktekkan. Yang sebelah kiri sudah saya copot, tidak berhasil. Berarti ini nanti saya kembalikan lagi, yaitu R yang sudah saya copot, yaitu kita menggunakan komponen lagi untuk kita sambung kembali. Jadi saya tes dulu apakah ada kesalahan atau memang betul-betul ini tidak berhasil. Tapi yang jelas dari pergerakan gambar, geraknya gambar itu saya itu yakin bisa selesai, bisa hidup dengan normal. Sebab dari pengalaman saya ya seperti ini, pasti berhasil. Nah, ini semua setrum ya, ada semua. Jadi tidak ada pengaruh apa-apa. Volt yang dikeluarkan ya tidak ada masalah. Berarti panel yang sebelah kiri ini kemungkinan masih bagus. Boleh jadi yang bermasalah panel sebelah kanan. Sudah, sekarang saya kembalikan lagi sebab setrumnya ya saya cek 28. Jadi kita cari yaitu kabel untuk kita solder ke bagian VGL dan VGH yang tadi sudah saya copot. Jadi disambung saja pakai kabel, tidak apa-apa. Jadi di sini ya memang nyoldernya ya harus betul-betul berhati-hati. Jangan sampai konslet sehingga tidak bisa diperbaiki. Jadi kita mengerjakan ya memang butuh kesabaran penuh supaya ya TV ini bisa berhasil. Jadi walaupun pekerjaan sangat sulit ya tetap kita usahakan, sebab ya ini modal utama saya, yaitu bersabar dan terus bersabar. Jadi pada waktu saya pasang kabel ternyata R yang sebelahnya hilang. Jadi saya ambilkan dari tikon lain, yaitu resistor yang nilainya hampir setara atau sama. Jadi kenapa
yang sebelahnya itu tidak saya sambung pakai kabel VGHO dan VGHE itu tidak boleh, sebab ini ya pikselnya terlalu rendah, jadi jangan di jumper pakai kabel, nanti tidak bisa awet monitor ini. Biasanya itu kalau kita jumper langsung pakai kabel, dia hanya bertahan sekitar 1 atau 2 hari langsung kembali lagi. Jadi dengan kita mengembalikan seperti semula R-nya, ini bisa awet seperti ya TV baru yang belum ada masalah. Jadi R-nya itu berapa nilainya ya kita kembalikan. Nah, seperti inilah kita sebagai seorang servis, kadang pas mau ngambil salah satu R terus kadang sebelahnya itu ikut, sebab ya kadang ya terlalu dekat, jadi ya tetap di situ kita kembalikan seperti semula. Jadi jangan ragu, nilainya berapa ya kita carikan, yang penting itu hasilnya nanti betul-betul bisa sempurna. Jadi sudah saya kembalikan, seperti ini keadaannya. Jadi yang kita solder langsung itu VGL dan VGH. Jadi VGHO dan VGHE itu jangan, sebab itu harus dikembalikan seperti semula R-nya. Jadi supaya para pemula atau yang masih belum tahu ya bisa dicontoh tutorial saya seperti ini. Jadi R yang kita tancapkan itu ya harus betul-betul nilainya sama, hanya VGL dan VGH yang kita sambung pakai kabel langsung. Jadi ya dari pengalaman saya seperti ini, dari bidang panel itu ya memang hampir berhasil semua, kecuali yaitu pecah atau dirubung semut atau di situ kena air hujan, ya memang fatal sekali, tidak bisa diperbaiki. Jadi sekarang saya tes dulu, setelah saya sambung, saya khawatirkan nanti ada yang short atau konslet sehingga menjadikan yaitu monitor ini tidak berhasil saya perbaiki. Jadi ya memang betul-betul harus teliti, betul-betul harus bersabar, kita yang menghadapi jalur kecil. Jadi sekarang saya mau pindah sebelah kanan, sebab sebelah kiri sudah tidak berhasil. Jadi sebelum saya lanjut, saya mau minum dulu, jangan di stop dulu, ikuti terus tutorial saya supaya banyak berpengalaman, sebab ya masih banyak yaitu yang perlu saya kerjakan. Saya sudah berkeringat, saya mau minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tetap dukung terus channel saya, jangan lupa untuk subscribe. Oke, sekarang saya lanjut lagi. Yang pertama yaitu kita cek terlebih dahulu volt yang masuk ke sebelah kanan. Jadi perhatikan di sini VGH juga harus ada. Jadi dengan adanya VGH sudah masuk ke sini, tinggal kita yaitu memperbaikinya. Nah, lihat. Jadi VGL itu kadang ada yang 5 volt, ada yang 9 volt, ada yang 12 volt. Terus VGH ada 28 volt, 25 volt sampai 31 volt. Yang sebelah kanan ini sudah tidak ada masalah dengan volt, jadi langsung saya copot. Yaitu pertama, yaitu yang kita copot VGL dan VGH.
Jadi dua komponen itu kita lepas terlebih dahulu, kita copot. Jadi di sini supaya betul-betul dilihat lebih detail, lebih teliti. Perhatikan, saya perlihatkan pada saudara semua. Jadi komponen ini ya memang sangat kecil sekali, jadi hampir tidak kelihatan. Jadi caranya ya tetap kita copot dengan pelan-pelan. Nah, dengan adanya saya membuatkan tutorial seperti ini ya, supaya pemula bisa tahu. Jadi ini komponen yang sudah saya lepas, yaitu resistor. Satu komponen kecil sekali, jadi hampir tidak kelihatan seperti semut. Nah ini lihat, jadi kalau hanya dilihat sepintas selalu memang nggak kelihatan, sebab ya terlalu kecil. Yang pertama saya lepas atau yang saya copot yaitu VGL. Dan yang kedua yaitu yang kita copot VGH. VGH ini ada yang mengeluarkan strom itu sampai 31, ada yang 28, ada yang 26, jadi tergantung panel. Kecil sekali, hampir tidak kelihatan kalau dilihat dengan mata. Nah ini saya lepas yang kedua, jadi R nya itu sudah saya lepas 2. Sebelahnya itu tadi copot, saya kembalikan lagi sebab saya butuh hanya 2 saja. Jadi 2 itulah yang bermasalah. Kalau 2 ini tidak berhasil, maka harus yang dilepas yang 2-nya lagi, jadi jumlahnya nanti 4. Jadi saya perlihatkan yang saya copot hanya 2 saja. Nah ini, jadi apakah ini berhasil? Saya coba, semoga saja dengan saya memberikan gambaran seperti ini ya, dari hati saya ya kelihatannya itu berhasil. Sebab dari pengalaman saya itu memang seperti ini. Kalau sebelah kiri tidak bisa, pasti sebelah kanan. Jadi sekarang saya mau coba terlebih dahulu. Semoga saja tutorial saya berhasil sehingga tidak lama-lama untuk membuatkan yaitu sebuah tutorial pada hari ini. Alhamdulillah ternyata berhasil, jadi kelihatan sempurna. Lah opo iku Mas sing sampean coplok wau, sing sampean ambil, yang sampean lepas itu apa? Lah saya lihatkan apa yang saya copot, apa yang saya lepas, jadi supaya para rekan semua tahu. Jadi yang saya lepas itu yaitu VGL dan VGH. Jadi 2 komponen atau 2 jalur itu sudah mengalami short, sehingga panel ini bergerak, tidak bisa tenang. Jadi saya perlihatkan seperti ini. Jadi 2 komponen saja, VGH dan VGL. Jadi yang 2-nya tadi itu sudah lepas, saya solder kembali sehingga bisa sempurna. Jadi jangan lupa untuk subscribe. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.